Teman-teman mahasiswa, mari kita memulai perkuliahan kita dengan membahas topik pertama. Topik pertama sebagaimana yang kita kaji tadi kita bahas tadi pada pembahasan RPS, kita sebelum mempelajari konten, kita perlu mempelajari konteks. Ya, sebelum mempelajari teks, kita perlu mempelajari konteks dulu. Ya. Kita perlu mengetahui sedikit tentang keadaan dunia ini, konteks dunia sekarang ini, supaya materi-materi kuliah yang kita bahas kemudian sangat berkorelasi dengan konteks dunia di mana kita ada, kita berpikir, kita belajar, kita melayani. Jadi itulah alasan mengapa saya mengawali sajian mata kuliah kita ini dengan memahami konteks dunia dan masalah mendasarnya. Apa yang fundamental problems that we are facing, yang sedang kita hadapi pada masa kini. Sehingga hal itu akan mempertajam pemikiran kita, memperkuat penghayatan kita mengenai materi-materi yang nanti disajikan atau dibahas. Ini program sarjana teologi konsentrasi misi. Nah, kita awali dengan membaca teks Alkitab. Yohanes pasal 20 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saya sengaja menggarisbawahi kata mengutus, karena mengutus artinya mission. Misi berarti secara harafiah, misi berarti pengutusan, tempo, apostol, daripada apostolos. Apostol itu Pak Rasul. Apostolos itu yang diutus. Sekali lagi, ini teks yang sudah sangat familiar bagi gereja, yang menjadi landasan misi gereja, bahwa gereja adalah utusan Kristus dalam dunia. Sebagaimana Kristus, jadi luar biasa begini, just as Christ sent by God, sebagaimana Kristus diutus oleh Bapa, demikian pula gereja diutus oleh Kristus. Ini artinya apa? Pola pengutusan Kristus menjadi pola pengutusan gereja. Dan bukan hanya pola, substansi pengutusan Bapa kepada Kristus dalam dunia ini menjadi substansi misi pengutusan Kristus, mengenai gereja, pengutusan bahwa gereja diutus oleh Kristus ke dalam dunia. Ini substansi. Jadi dengan kata lain, misi Bapa ke misi anak Allah, dan misi gereja. Ini berkesinambungan. Misi Bapa, misi anak, misi gereja. Satu mata rantai yang tidak putus. Inilah kedahsyatan dan keajaiban misi. Misi Allah Bapa, misi Yesus Kristus, dan misi gereja. Misi Rosni, misi Miske, misi Bayu, yaitu misi Kristus yang juga adalah misi Bapa. Satu kesatuan. Oke, Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Kata mengutus ini teks. Sending. Mengutus ini teks. Lalu mengutus ke mana? Ke tengah-tengah serigala. Konteks. Ya, ke tengah-tengah. Jangan senantiasa takut dengan serigala. Serigala ini konteks. Ya, jangan senantiasa berpikir ganasnya, buasnya, bahayanya serigala. Ini menggambarkan bahwa kita diutus ke tengah-tengah konteks yang kalau kan
serigala itu kan binatang liar. Mengutus ke tengah-tengah dunia yang liar. Ya, dengar baik-baik. Mengutus ke tengah-tengah dunia yang liar. Yang perlu ditaklukkan. Yang perlu dijinakkan. Dan hanya satu cara untuk menjinakkan dunia yang liar ini. Yakni dengan penginjilan dan Injil. Tidak ada cara lain. Untuk menaklukkan keganasan dan juga keliaran dunia ini. Nah, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagi saya, mempelajari misiologi, di antaranya mempelajari pengantar misiologi, salah satu upaya menjadi seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, kita prepare ourselves melalui learning misiologi. Ini pun cara untuk menjadi seperti, bukan menjadi ular, tapi menjadi seperti ular yang cerdik dan tulus seperti merpati. Belajar misiologi, di antaranya dari sekian subjek yang dipelajari, di antaranya pengantar misiologi. Untuk kita menjadi cerdik, tetapi tulus. Jangan hanya cerdik. Kalau hanya cerdik, tidak tulus, bisa bulus. Ya, tulus tidak mendampingi cerdik. Tapi kalau hanya tulus juga, itu gampang jadi mangsa. Gampang jadi mangsa serigala di dunia ini. Not enough. Tulus, harus cerdik. Ini balance, cerdik dan tulus. Itulah yang digambarkan dengan peran merpati. Jadi ada kontradiksi antara serigala dan merpati. Di sini antara serigala dan merpati. Merpati itu burung merpati maksud saya, yang menggambarkan tentang ketulusan. Ya. Lalu ular menggambarkan tentang kecerdikan. Jadi jangan memberi perhatian pada ular dan merpati, tetapi pada kata cerdik dan tulus. Salah satu cara untuk menjadi cerdik dan tulus di tengah-tengah dunia ini di mana kita diutus oleh Allah, yaitu mempelajari atau belajar teologi, dan di antaranya belajar mata kuliah pengantar misiologi. Teman-teman sekalian, berikut ini paling sedikit ada 6 konteks di mana kita memahami, mengenal dunia. Ya, kita perlu mengenal ladang. Ada 6 konteks dunia di mana kita tinggal dan belajar dan melayani pada masa kini, yang adalah ladang misi kita. Ada 6 hal. Mari kita perhatikan. 1. Pada masa kini, sebagaimana para ahli pun berpendapat demikian melalui buku-buku mereka, sedang terjadi pemudaran ideologi. Ya, pemudaran ideologis tidak nampak lagi bangsa-bangsa sekarang, karena mungkin karena pengaruh globalisasi, sehingga mulai ada globalisasi ideologi. Pada masa lalu ideologi bangsa-bangsa itu begitu kuat dengan berpegang penuh pada ideologinya masing-masing. Singapura, Malaysia, Indonesia, Amerika, Inggris memiliki ideologi. Ideologi itu prinsip hidup. Ideologi itu fondasi bangsa, landasan bangsa, dasar negara. Itulah ideologi. Demikian pula sebenarnya setiap gereja harus punya ideologi. Setiap pribadi hamba Tuhan harus punya ideologi. Apa itu? Itu fundamental prinsip mendasar yang menjadi pegangan, yang menjadi kaidah, yang menjadi kontrol, yang menjadi landasan. Nah, dan karena memang pengaruh peralihan zaman dari modern ke postmodern, di antaranya karena perdebatan masa lalu mengenai sejumlah filsafat, rasionalisme,
empirisisme, idealismenya dari Immanuel Kant, kemudian empirisisme dan John Locke dan beberapa tokoh yang lain, dan juga rasionalisme dari René Descartes, dalam perdebatan yang tidak pernah ada penyelesaiannya sampai sekarang. Sehingga muncullah gerakan postmodernisme maksud saya. Dan di antaranya muncullah filsuf-filsuf postmodernisme yang mengkritik dan kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berbeda, ya, dengan pandangan-pandangan modern yang lalu, sahabat. Dari sinilah maka terjadi pemudaran, ideologi menjadi pudar. Dan ini nampak, teman-teman, saya sedang menulis buku. Pada umumnya, coba di Indonesia sedang terjadi perbincangan yang sangat panas mengenai hadirnya kelompok-kelompok tertentu yang membawa ideologi agama, ideologinya masing-masing, dan berusaha mencoba mengganti ideologi bangsa kita, Pancasila. Berusaha mengganti. Hanya pura-pura aja mereka bilang, oh kami percaya Pancasila, kami pegang Pancasila. Tapi itu omong kosong. Sebagian kelompok fundamentalis agama ini hanya berbohong saja. Mereka mengatakan mereka percaya, mereka memegang Pancasila, tetapi mereka mengedepankan ideologi agama atau kelompok mereka. Ya, bagi saya ini penipuan tingkat memalukan. Tapi terbaca banget kok. Kita bukan orang yang tidak mampu membaca kebohongan-kebohongan kelompok-kelompok yang direpresentatifkan oleh oknum-oknum pemimpin kelompok tersebut yang memang berusaha untuk memudarkan ideologi bangsa kita dan bahkan menggantinya. Nah, berkenaan dengan itu, sekarang kita, teman-teman, berpikir ya, kita sedang menghadapi dunia yang hampir kehilangan cara hidup berdasarkan prinsip. Semuanya asalkan oke, asalkan lancar, asalkan jadi, asal untung. Ya, biar buntung hasilnya. Ini hati-hati ke depan. Nah, kita perlu tahu hal ini. Era modern yang lalu, kita masih ada dikotomi antara yang absolut dan yang relatif. Tapi sekarang ini, pada era pasca modern atau postmodern, yang ada itu absolute relativism atau radikal relativisme. Sehingga kebenaran-kebenaran ideologis, termasuk kebenaran teologis, tidak terkecuali kebenaran misiologis, bisa menjadi relatif. Maka tidak heran mengapa banyak gereja sekarang tidak tertarik belajar teologi, tidak tertarik berteologi, dan tidak tertarik. Mengapa sejumlah pendeta lebih tertarik menyampaikan kebenaran-kebenaran psikologis, pengembangan diri, psikologi, new psychology, daripada teologi? Ya, banyak orang juga belajar teologi, tapi sebenarnya nggak tertarik belajar teologi, hanya belajar cara-cara melayani. Ada sekolah Alkitab, sekolah melayani, orientasi melayani, seperti itu. Dan nggak belajar teologi, nggak belajar Alkitab secara teologis, namun belajar orientasi melayani. Kemudian kan sudah berpengalaman dan banyak uang untuk beli ruko buat gereja sendiri, langsung jadi pendeta. Bagi saya ini pemandangan yang sedang kita hadapi sekarang. Ya. Dan itu semua berawal dan berakar dari pudarnya kebenaran metafisika, kebenaran ontologi, di antaranya ideologi dan teologi. Ya. Orang menolak tradisi yang bernilai filosofis, bernilai teologis, diganti dengan pragmatis dan instrumentalis. Ya, ini ada di semua bidang. Pragmatis itu senantiasa mengedepankan kegunaan dan keuntungan. Itu pragmatis. Yang penting berguna, yang penting untung, biarpun buntung. Sedia. Sama juga dengan instrumentalis. Bicara tentang alat. Lebih menekankan pada teknis, bukan pada konsep, bukan pada landasan, tapi pada operasi. Akibatnya, meningkatnya chaos dalam dunia ini.
baik bangsa di dunia, bangsa-bangsa, lembaga-lembaga, kekacauan makin meningkat pada permulaan era postmodern ini. Sekitar 20 tahun terakhir ini semakin meningkat kekacauan, chaos, ya. Dua, perpecahan lembaga agama makin meningkat, perpecahan politik, agama dan sebagainya meningkat sekali. Ya, itulah wajah dunia di mana itulah ladang misi di mana kita berada sekarang. Bahkan ladang di mana kita belajar sekarang. Kita tidak belajar dalam ruang hampa, kita belajar dalam konteks yang kita hadapi sekarang seperti ini. Kemudian termasuk di Indonesia, ya, pertikaian antara tiga lembaga negara, ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, itu sangat kuat dalam 30 tahun terakhir ini. Ya, karena memang juga berbarengan dengan arus zaman, pudarnya ideologi, lunturnya nilai dan standar kebenaran dan standar moral serta standar karakter. Dan inilah krisis dunia, krisis bangsa, krisis sumber daya manusia, termasuk krisis pemimpin bangsa, pemimpin gereja bahkan. Inilah semua akarnya dari hulunya ke muaranya, dari hulunya ini pudarnya ideologi, pudarnya teologi, kemudian bermuara ke karakter dan moral yang menyedihkan. Yang kedua, sekularisasi di segala bidang. Sekularisasi adalah satu bentuk dan gerakan radikal kontemporer yang bangkit di penghujung era modern yang lalu. Sebagai klimaks dari peradaban modern, sekaligus sebagai transisi ke peradaban pasca modern. Sekularisasi pada era modern yang lalu sudah mengemuka, tapi pada permulaan era postmodern ini, sekularisasi makin merasuk dunia dan merasuk dunia di segala bidang, dan tidak terkecuali merasuk orang Kristen, merasuk gereja-gereja. Ya, sangat muncullah pola pikir sekularis dan praktek beribadah, bahkan praktek beribadah yang sekularis, lebih menekankan pada alat musik, pada tata ibadah, bukan pada Allahnya. Ya, menekan kepada lagu-lagu yang senang dinyanyikan, ya, dan sebagainya. Lebih memberikan perhatian kepada eksistensi daripada para worshiper, penyembah, daripada pribadi yang disembah. Nah, ini yang kita hadapi sekarang ini. Perubahan paradigma, salah satu bentuk, ya, di antaranya salah satu bentuk sekularisasi yaitu upaya orang menyingkirkan Allah di panggung-panggung manusia beradab. Menurut mereka, khususnya pada era modern lalu, para ilmuwan berusaha untuk membersihkan ilmunya dari teologi, membersihkan ilmunya dari pengaruh supernatural, kebenaran-kebenaran supernatural. Karena mereka menganggap itu kontradiksi dengan natural, dengan ilmunya. Maka muncullah upaya menyingkirkan Allah dari arena pendidikan, kemudian berdampak kepada menyingkirkan Allah dari arena pendidikan, arena apa saja, arena kehidupan. Ya. Nah, tapi yang sangat menyedihkan yang muncul pada sekitar 30 tahun terakhir ini, satu sisi menyingkirkan Allah dari segala bidang sudut kehidupan, ya, namun memperalat Allah di semua panggung kehidupan. Allah dimanfaatkan untuk kepentingan politik, Allah dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, Allah dimanfaatkan untuk kepentingan society, Allah dipemanfaatkan sama dengan Allah diperalat. Itulah sekarang, ya, pemimpin agama tetapi bunuh orang, ya, pemimpin agama tetapi menipu umat dengan bisnis program bisnis melalui ya, media sosial. Itu semua, tapi semua agama.
Ya, itulah upaya sekularisasi. Ya, dampak dari sekularisasi. Lanjut, sekularisasi dalam gereja, ya munculnya kepemimpinan gereja yang hilang kerohaniannya, pudar. Lebih banyak mengedepankan mengenai kompetensi, pandai bicara, mempunyai kelebihan-kelebihan, lobby sana, lobby sini, punya relasi dengan orang-orang penting. Sekarang saya memperhatikan, wah, kita sekarang berhadapan dengan tantangan bagaimana kita dalam pencobaan ya. Sejumlah orang bangga kalau dia bisa berjabatan tangan dengan Jokowi. Bangga sekali kalau dia berjabatan tangan dengan Pangdam atau dengan polisi, Jenderal Listio. Ya, Pak, bangga sekali. Pemimpin agama bangga kalau bisa foto selfie dengan pejabat negara. Ya, ini tidak salah sebenarnya, tetapi ada apa di balik semua itu? Ya, seorang rohaniawan nggak perlu begitu. Kalau mereka mau foto, biarlah mereka mau ambil foto, biarlah mereka yang foto. Tapi jangan kita gitu. Lucu sekali ya pendeta. Saya harap teman-teman tolong ya, Rosni, Miske, Bayu, jangan suka foto dengan pejabat. Sekarang iya teman-teman yang iya Pak, iya nanti kalau sudah tamat S1, S2, sudah mulai jadi orang terkenal, lalu kemudian ketemu Jokowi, foto lu selfie. Itu bagi saya itu aneh hamba Tuhan ini. Ya. Karena dia menjaga wibawa rohaninya gitu loh. Kecuali kalau saya diajak oleh pejabat, bolehlah. Tapi kalau saya mengajak pejabat foto, lucu gitu. Haruslah pejabat yang mengajak para rohaniawan untuk kalau mau foto gitu loh. Yang dibalik. Nah, kenapa? Karena figur seorang pemimpin gereja, pemimpin agama itu figur seorang rohaniawan yang tidak gampang terpengaruh sekularisasi. Ya. Nah, juga nampak sekarang ya manajemen gereja hilang kesaktiannya. Lebih banyak hampir mirip dengan manajemen perusahaan, manajemen lembaga-lembaga sosial, paguyuban manapun. Manajemen gereja hampir kehilangan kerohaniannya itu. Dan sebagainya. Ibadah juga sekarang hilang, kesakralannya hilang. Lebih banyak seremoni, celebration, hura-hura gitu. Hura-hura, senang-senang, hanya mau cari kesenangan, kepuasan, kayak entertainment. Ini contoh saja. Contoh pengaruh sekularisasi. Khotbah-khotbah sekarang kurang lagi bobot teologisnya. Lebih banyak bobot psikologis, bobot entertainment. Menyenangkan jemaat, menyenangkan telinga jemaat. Seperti yang dibukakan oleh Rasul Paulus pada Timotius, bahwa jemaatnya lebih cenderung pada menyenangkan telinga. Ya, karena telinga jemaat gatal-gatal, maka perlu dikorek dengan khotbah-khotbah, pengkhotbah yang tidak tertarik dengan teologi, tapi tertarik dengan bagaimana menyenangkan telinga jemaat. Nah, ini hal-hal praktis mengenai pengaruh sekularisme dalam gereja, termasuk juga hilangnya hal-hal teologis dalam gereja, dalam liturgi, termasuk dalam sakramen. Yang ditekankan sekarang bukan theological meaning of sakramen dari baptisan dan juga perjamuan kudus, melainkan mystical meaning, arti mistis. Wah, saat saya mau minum roti, minum anggur cawan, minum anggur dari cawan, makan roti perjamuan kudus, saya merasakan ada tiupan angin, ada urapan, ada apa-apa, itu aneh-aneh. Ya, bukan itu artinya saya makin apa. Ya, itu contoh saja. Nah, lalu yang berikut, yang ketiga, new atheism. Pada masa kini, dulu ateisme pada era modern merajalela, tapi sekarang muncul ateisme baru. Ya, ateisme baru yang menolak Allah dalam frame objektif, absolut, timeless, universal. Itulah postmodern. Bahwa
Kalau pada era modern, Allah itu adalah Allah, Allah itu adalah Allah di era modern silam. Allah itu dipahami dalam konteks yang tidak hanya ya harus objektif, harus absolut, harus timeless, harus universal. Dan nampaknya di anggapan mereka bahwa teologi tidak dapat terkategori, tidak masuk dalam hal-hal yang sifatnya Allah itu tidak objektif, tidak absolut, tidak universal dan sebagainya. Nah, kemudian pada awal abad postmodern, masyarakat yang beragama, berallah, bergereja mulai menerima frame tidak lagi bicara soal objektif, absolut, timeless, maksudnya timeless itu kekal, dan universal berlaku di mana saja dan kapan saja. Sekarang berubah menjadi perspektif bahwa oke, kebenaran itu benar menurutmu, kebenaranmu itu benar menurutnya, kebenaran itu benar menurut mereka, kebenaran itu benar menurut kami, kebenaran itu benar menurutmu. Itu perspektif. Akhirnya mulai muncullah relativisme makin merajalela, dan berbarengan itu tentu juga nampak dinamisnya ya. Perkajian-kajian itu dinamis, muncul banyak artikel-artikel dan sebagainya. Nah ini, tetapi sebenarnya kalau mau dicermati, New Atheism ini masuk melalui jalur pendidikan. Ya, mereka mengakui kalau dulu ateisme ateis yang secara terang-terangan menolak jangankan eksistensi Allah, menolak adanya istilah Allah. Nah, sekarang Allah di era modern postmodern ini boleh saja Allah, tapi konsepnya Allah itu konsep bahasa. Ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita sekarang berada di zaman yang semakin berat. Karena dulu musuh atau orang yang membenci kita itu terang-terangan dia. Ya, membawa parang, membawa senjata, dan berhadapan dengan kita. Tapi sekarang, musuh itu di antara teman-teman. Ya, mereka tinggal di antara kita, dan mereka seperti serupa kita. Mereka menyerupakan dirinya dengan kita. Dan seperti yang mereka teman kita, tapi sebenarnya mereka sedang meracuni kita dari dalam. Itulah spirit ateis, New Atheism. Ya. Di antaranya percaya Allah, tetapi Allah pluralisme. Percaya Allah, tetapi Allah yang impersonal, tak berpribadi. Maka nampaknya sekarang, apalagi dengan human right pada masa kini, semakin kuat orang membangun kebersamaan. Jangan pandang. Dulu ku tak pandang gereja mana. Sekarang nyanyiannya berubah. Ku tak pandang agama mana. Ya, ku tak pandang dari gereja mana. Nah, sekarang nggak lagi. Ku tak pandang dari agama mana. Semuanya menjadi satu sup brenebon. Menjadi satu makanan siang. Dan semua oke. Ini apalagi ditunggangi dengan spirit human right. Harus kemanusiaan. Hak asasi. Jadi ini tantangan bagi kita sekarang juga dalam hal penginjilan misi. Itulah yang kita hadapi sekarang. 4. New psychology. Atau psikologi baru. Teman-teman. New psychology di sini kalau diperhatikan manusia menjadi pusat. Maka muncullah satu buku yang sudah lama ditulis mengenai Psychology as a Religion. Psikologi sebagai satu agama. Menurut yang saya cermati dalam 20 tahun terakhir ini, telah terjadi kebangkitan psikologi. Karena memang psikologi, dulu induk ilmu itu adalah teologi. Kemudian dirampas oleh filsafat. Induk ilmu adalah filsafat. Kemudian berubah. Induk ilmu sekarang adalah matematika. Itu. Nah, pada beberapa tahun terakhir ini muncullah anggapan
Induk ilmu, mother of sciences now, is psychology. Kenapa? Karena psikologi adalah ilmu yang mempelajari, ilmu yang bisa berurusan dengan antropologi, dengan pendidikan, dengan politik, dengan seni, dengan olahraga, ada psikologinya semua. Maka dianggap sebagai mother of sciences. Nah, khususnya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, saya mencermati kebangkitan psikologi dan di antaranya new psychology sebagai new religion. Apa maksudnya? Muncullah orang-orang yang ya memang perusahaan-perusahaan bangkit juga sangat banyak ditopang oleh HRD-nya. HRD-nya ya yang human resources ya. Orang-orang yang sangat menekankan motivasi. Dan psikologi sangat kaya memotivasi, sangat kaya untuk memberi masukan bagi masyarakat, bagi human resources mengenai bagaimana pengembangan diri psikologi. Nah, hal ini masuk ke gereja dan tampillah pendeta-pendeta yang bukan menjadi teolog tapi psikolog. Ya, seperti nama-nama yang saya sudah tulis dalam buku saya, Joyce Meyer, ya, Joel Osteen. Mereka itu pendeta di gereja-gerejanya di Barat di Amerika. Tetapi karya-karya mereka sangat banyak, buku-buku dan juga ceramah seminar mereka sangat banyak bicara psikologi. Ya. Dan banyak pendeta juga yang terbawa membeli buku mereka lalu termakan sehingga khotbah mereka bukan khotbah teologis lagi tapi khotbah psikologis. Nah, new psychology ini menjadi new religion dengan menekankan pemberdayaan manusia, potensi, power, ya, self is God. Lalu muncullah self image, self confidence dan sebagainya, self. Jadi diri ini menjadi pusat, our self is a center. Dan menyingkirkan Tuhan. Ya, kita sekarang berhadapan dengan dunia seperti ini. Message khotbah diganti tidak lagi teologi tapi psikologi. Lalu menawarkan langkah-langkah syarat berhasil, ya, semuanya dilihat dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Ini ladang misi pada masa kini berhadapan dengan antroposentris. Manusia menjadi pusat. Manusia menjadi Allah. Manusia menjadikan dirinya Allah. Wah, ini tantangan yang misi pada masa kini. Nah, selanjutnya kelima, fundamentalisme agama, yaitu ekstrim kanan. Mungkin saya perbaiki. Ekstrim kiri. Jadi begini, ada dua ekstrim agama. Ada yang namanya pluralisme, ada yang namanya fundamentalisme. Yang pluralisme itu sangat menekankan kedamaian, keberagaman demi menciptakan kedamaian. Jadi ragam itu indah katanya, betul lah satu sisi. Maka itu mereka menekankan, mereka soft approach, lembut, memperjuangkan kedamaian sekalipun namanya isme. Kalau pluralitas tak masalah, saya harus pluralitas. Tapi saya tidak mau pluralisme. Sayangnya pluralisme mereka itu memperjuangkan kedamaian, kerukunan dengan rela membuang jantung kebenaran. Dengan rela menolak hal-hal yang utama dari kebenaran. Yang fundamental. Ya, itu namanya ekstrim kanan. Pluralisme agama di buku saya Re-Indonesianisasi Bangsa, saya menulis bahwa pluralisme agama adalah ekstrim kanan, sedangkan fundamentalisme agama adalah ekstrim kiri. Nah, kebangkitan gerakan globalisasi menghasilkan kebangkitan fundamentalisme agama. Ya, memang banyak faktor, namun ada sejumlah faktor yang kita bisa komentari. Dunia ini memang panggung sandiwara, banyak bangsa berlakon. Banyak oknum-oknum pemimpin dunia berlakon. Ya, banyak kemunafikan. 10 wajah. Negara A, B, C, D, E ini
pura-pura seperti domba, ya, tetapi sebenarnya serigala juga. Ya, suka memangsa sesama bangsa yang lain. Karena apa? Karena mereka menjadi subjek, menjadi seorang koboi, pahlawan yang seolah-olah membela kemanusiaan dunia, tetapi sebenarnya mereka sedang mengatur dan merusak dunia. Saya berpikir, siapa sih yang membiayai teroris-teroris dunia? Siapa sih yang membackup kelompok-kelompok fundamentalis dunia? Ya, saya pikir inilah para orang-orang, tokoh-tokoh atau satu organisasi dunia yang memang ujung-ujungnya menguasai ekonomi, tetapi menggunakan politik dan agama. Dan sedihnya, mereka menggunakan kelompok-kelompok fundamentalis agama yang ilmunya tipis, teriakannya besar. Itu yang disukai oleh mereka. Nah, ini yang sedang kita hadapi pada beberapa tahun terakhir ini, seperti di Indonesia, dan saya sudah tulis itu dalam buku saya di halaman 490 lebih sampai 533, bisa ditemukan di sana. Ya, fundamentalisme agama ini satu penyakit dunia. Bagi saya itu satu virus dunia, lebih jahat dari COVID-19. Ya, lebih buruk, jahat dari COVID-19. Yang keenam, pluralisme agama dan juga pluralisme budaya. Ini kita akan membaca konteks ya untuk kita bermisi. Ada sedang terjadi globalisasi agama. Ada global religion, satu agama dunia. Ini yang sedang nanti ke depan yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok tertentu, yaitu menjadikan dunia ini satu agama. Yaitu agama pluralisme. Ya, hati-hati. Ini tantangan yang kita hadapi. Global culture, di mana satu budaya dunia memengaruhi budaya ekonomis, budaya pendidikan, budaya agama, budaya sosial, politik, dan sebagainya. Dikuasai oleh satu culture. Ya, satu budaya dunia. Dulu, masyarakat dunia dikotak-kotakkan oleh agama, oleh budaya, oleh etnis. Sekarang semua itu sudah mulai dileburkan. Mulai melebur dan mulai menguap. Yang ada tinggal sedang ada spirit global. Satu peradaban, apalagi dengan masyarakat 4.0 dan sekarang sedang dipromosikan oleh Jepang dengan Society 5.0, menciptakan masyarakat yang smart. Ya, masyarakat smart, masyarakat cerdas yang tidak lagi mempersoalkan mengenai perbedaan. Nah, ini wah, teman-teman, inilah tantangan. Saya harap artikel saya segera diterbitkan. Saya menulis artikel dan sedang dipublish ke salah satu artikel jurnal Eropa. Saya harap itu bisa dipublish cepat supaya dibaca oleh banyak orang. Karena kita sekarang, dulu kan gini, Society 4.0 itu menjangkau adalah masyarakat teknologi yang digagas oleh Jerman, kemudian didukung oleh Amerika. Nah, lalu masyarakat 5.0 digagas oleh Jepang. Ini sebenarnya perang dagang. Ini perang dagang. Nah, tetapi kita sekarang berada di sini di tengah-tengah perang. Bukan antara Rusia dan Ukraine, bukan. Tapi kita berada di antara raksasa-raksasa dunia. Dan kita sebagai seorang tenaga pelayan, seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah pertarungan para raksasa. Yo, gambarkanlah, mari kita memikirkan hal ini. Nah, hal ini lebih lanjut saya bahas di buku saya. Nah, akhirnya saya mengajak kita memikirkan Markus. Kita kembali pada Alkitab. Kita kembali pada Alkitab karena memang Alkitab membukakan.
Markus 16 ayat 14 sampai 16. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Dan bahasa ini pun disampaikan kepada gereja masa kini. Mencela ketidakpercayaan gereja. Organisasi maksud saya. Mencela kedegilan hati gereja-gereja organisasional, mencela kedegilan hati pelayan-pelayan gereja. Karena tidak percaya, maka degil hati, keras hati. Mereka tidak percaya ya orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ini konteksnya murid-murid Tuhan, tapi juga relevansinya masih relevan pada masa kini, masa akan datang. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Teman-teman sekalian, kita mulai memperhatikan mengenai kita gereja berada di dunia global. Maka ada istilah muncul lokal global. Nah, tolong perhatikan ya. Untuk ini pengantar misiologi, istilah yang mengemuka perlu dihafal, perlu diperhatikan, yaitu istilah lokal dan global. Local church, global church, local evangelism, local mission, global evangelism. Jadi kata ini sangat akrab. Ya. Nah, muncullah istilah gereja lokal dan gereja global. Nah, mengapa perlu? Gereja lokal itu adalah gereja di mana orang yang percaya dibaptis, diselamatkan. Dari Markus tadi, Markus pasal 16 ayat 16. Orang percaya. Apa yang dimaksud dengan gereja lokal? Gereja lokal adalah orang yang percaya kepada Kristus dan dibaptis. Maka dia bergereja lokal. Dia ada dalam gereja lokal. Dan dia berakar kata gereja lokal itu akar genuine, kemurnian. Berakar dimengerti dengan dalam pengertian dia percaya kepada Kristus, dibaptiskan, menjadi cara pikir dan cara pandang. Jadi namanya gereja lokal itu bagaimana Injil itu harus menjadi cara pandang gereja. Lalu selanjutnya ini yang namanya kuat ke dalam. Ini namanya gereja lokal, local churches, gereja-gereja lokal. Nah, lalu ada yang namanya global. Yang mengglobal itu memang ada global church, tetapi sebenarnya yang namanya global itu bukanlah church, tapi gereja, tapi Injil. Nah, kata pergilah ke seluruh dunia. Dari Markus ya, pergilah ke seluruh dunia, artinya mengglobal. Tidak dalam pengertian sesempit geografis, tapi bagaimana kita menginjili dunia. Menginjili. Yang pergi itu Injil. Apalagi sekarang kan di era dengan teknologi, jangan kita yang pergi. Akhirnya pergi refreshing, tamasya. Tapi tidak menginjil. Yang pergi itu Injil. Bagaimana Injil itu dapat dikomunikasikan sampai menjangkau dunia. Sekarang lebih mudah lagi karena dengan teknologi informatika. Ya, pergi ke seluruh dunia. Nah, ini sangat penting mengglobalnya Injil. Pergilah. Pergilah ini bukan soal action kita pergi dengan secara space and time, but more than that, yaitu kita pergi menyampaikan Injil yang pergi. Beritakanlah Injil. Ini yang saya katakan tadi. Beritakanlah Injil. Paling penting. Kalau pergi, penting. Beritakan Injil. Paling penting. Banyak orang pergi saja. Tetapi tidak memberitakan Injil. Hanya penting pergi. Jalan-jalan lagi. Ya. Kepada segala makhluk. Bukan sesuka hati kita dan senang-senang. Saya mau pilih Amerika. Saya pilih Inggris. Saya mau jadi misionaris utusan Allah ke Jepang. Bukan soal.
bukan soal tempat, tetapi soal segala makhluk. Ya, kepada segala makhluk. Apa artinya? Tidak ada diskriminasi misi, tidak ada pembedaan, dan tidak ada pematokan. Hati saya untuk Jerman, hati saya untuk Afrika, hati saya untuk Guinea-Bissau. Tapi untuk semua makhluk. Dan gereja harus memiliki hati yang tidak terkotak-kotakan oleh suku. Bahaya besar bagi gereja suku hanya berorientasi, pelayanannya hanya berorientasi pada penjangkauan sukunya. Ini agak etnosentrik. Harusnya ke segala bangsa. Ya, bagus. Tidak perlu juga misalnya orang Indonesia cocok untuk menjangkau Amerika Latin karena banyak kesamaan. Enggak juga. Itu kan perhitungan-perhitungan manusia. Bagi saya, seperti sekarang banyak orang berkulit hitam menjadi pendeta di gereja-gereja kulit putih. Itu satu sisi bagus. Karena itu namanya segala makhluk. Ya, jangan sampai menjadi etnosentrisme. Berpusat pada etnis-etnis. Menjangkau masyarakat Sunda, menjangkau masyarakat Aceh, menjangkau masyarakat Kalimantan atau Dayak, menjangkau masyarakat Chinese. Ya, perhitungan manusia mungkin karena sesama suku. Tetapi Tuhan cara kerjanya bukan begitu. Cara kerjanya itu beyond. Ya, teman-teman sekalian. Tidak terikat pada kesamaan-kesamaan etnis, suku, bangsa. Ya, Allah bekerja kreatif dan dinamis. Maka dia global sini keluar berdampak. Ke dalam kuat, tapi keluar berdampak. Itu namanya dunia ini. Dunia. Bagaimana kita membicarakan mengenai dunia, di mana Tuhan mengutus kita dalam dunia, dengan cara membangun gereja lokal yang kuat, supaya berdampak keluar. Ya, itu poin yang saya kemukakan dari teks yang kita baca. Teman-teman, mengapa lokal global itu penting? Nah, mengapa perlu melokal? Supaya tidak menjadi asing, tidak diubah. Nanti hal ini kita akan pelajari pada kontekstualisasi. Metode kontekstualisasi Injil. Nah, kita akan pengantar ya. Namanya pengantar, ada sedikit bimbingan ke sana. Mengapa perlunya gereja lokal dan mengglobal? Karena memang mengapa melokal? Supaya dia berakar kuat ke dalam. Ya, jelas juga. Ya, identitasnya jelas, tidak bergeser panggilannya. Ini artinya tidak asing. Yang kedua, mengapa mengglobal? Supaya tidak egois, tidak menjadi kata dewa tempurung. Karena segala makhluk. Inilah gereja, fleksibilitas gereja. Satu sisi dia tidak menjadi asing di rumahnya sendiri. Ya, dia begitu familiar dan akrab dengan rumahnya, at home, ini namanya at home di gereja lokal. Tapi kemudian dia juga menjadi mengglobal. Ya, segala makhluk. Dia tidak menjadi karena begini, bahaya besar bagi at home itu adalah egois. Saya at home di gereja ini. Saya akhirnya tidak mau keluar menginjili. Bahaya sekali at home dalam gereja. Ya, satu sisi bolehlah kita menguat ke dalam gereja internal, lalu kita berbuah keluar. Itu mengglobal. Ya, supaya tidak menjadi kata seperti kata di bawah tempurung. Nah, yang keempat, apa sesungguhnya melokal dan mengglobal itu? Ya, dalam kaitan dengan misioner. Teman-teman, sebenarnya bukan soal gereja lah yang mengglobal, hamba Tuhan mengglobal, ini hamba Tuhan ini sudah dipakai di regional, nasional, internasional. Bukan itu. Gereja kami ada gereja di Indonesia, di Amsterdam, gereja kami ada di Australia, di mana? Sydney, di Perth. Bukan soal itu. Gereja itu yang paling inti bagaimana kita menginternasionalkan Injil. Kenapa? Karena Injil itu tidak lokal, Injil itu tidak nasional. Injil itu adalah universal.
Injil itu adalah internasional. Maka tugas gereja yaitu bagaimana menginternasionalkan Injil. Menduniakan Injil. Bukan menduniawikan Injil, bukan. Tetapi menduniakan Injil. Teman-teman sekalian. Gereja bukanlah yang mengglobal. Tetapi Injil lah yang mengglobal. Yang sedihnya banyak orang bangga bahwa gerejanya sudah ada di 5 benua. Tetapi Injil tidak ada di 5 benua. Inilah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kondisi masa kini gereja dengan mencermati tantangan yang saya kemukakan tadi di bagian awal, kita berhadapan dengan satu krisis karena postmodernisme, lalu karena gereja kompromi, gereja lebih banyak mengikuti arus zaman, tidak mengontrol arus zaman. Akhirnya dalam kenyataan gereja mengalami kondisi yang sangat menyedihkan. 1. Gereja kehilangan identitas. Organisasi-organisasi gereja hampir sama dengan organisasi-organisasi lain. Organisasi sosial, organisasi yayasan-yayasan umum, bahkan hampir sama dengan perusahaan-perusahaan profit. Karena banyak bisnis dalam gereja. Gereja hampir tidak lepas dari bisnis. Tidak semua gereja. Tapi sejumlah gereja yang mulai menjadikan gereja itu sebagai lahan bisnis. Baik oleh pribadi pemimpin gereja, maupun oleh jemaat. Karena bagaimana uang itu bisa berputar, masuk dalam gereja, berputar dalam gereja. Akhirnya gereja kehilangan identitas. Gereja menjadi sama serupa dengan dunia. Gereja kehilangan pegangan. Buktinya orang lebih sama dengan dunia, sama dengan negara, contohnya Indonesia. Sejumlah universitas di Indonesia, di Indonesia maksudnya, tidak tertarik lagi dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah tidak dijadikan pegangan lagi. Yang ada malah mulai memegang ideologi bangsa lain, mulai memegang ideologi agama tertentu. Pegangan. Dan itu pun nampak pada gereja yang sudah tidak tertarik berteologi. Teman-teman sekalian, perhatikannya. Gereja mulai tidak tertarik dengan teologi. Lebih tertarik psikologi, sosiologi, manajemen, leadership, dan teknologi informatika. Nggak tertarik dengan teologi. Kelihatannya banyak orang yang sekolah teologi, tetapi sebenarnya tamatan-tamatan itu nggak tertarik berteologi. Eksegesinya nggak tertarik, lemah. Teologi doktrin Allah, manusia, Kristus, keselamatan, eskatologi lemah. Karena memang tidak tertarik berteologi. Karena mereka bilang berteologi itu tidak relevan, Pak. Karena buktinya jemaat nggak perlu teologi. Jemaat perlu hal-hal kunci-kunci hidup. Kunci hidup berhasil. Nggak perlu teologi. Nah, maka pegangan teologi ini sudah diganti. Dan gereja, organisatoris, sudah banyak yang mulai melepaskan pegangan teologi. Akhirnya pengaruhnya pun hilang. Pengaruh dalam dunia hampir sama dengan dunia. Saya minggu lalu ceramah di satu sinode membahas mengenai misi dan pendidikan. Kecenderungan lembaga-lembaga pendidikan Kristen di Indonesia ini berusaha untuk diakui negara. Satu sisi oke. Bagus. Dan menjadi sekolah Kristen, sekolah SMP Kristen, SMA Kristen, Universitas Kristen, sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi Kristen yang terakreditasi, yang baik, ya, yang diminati oleh stakeholders. Tetapi saya prihatin, jantung gereja hilang. Lalu apa pengaruh jantung sekolah Kristen hilang maksud saya? Lalu apa pengaruhnya di tengah-tengah bangsa ini kalau hanya membuat orang pandai?
Kalau sekolah Kristen hanya menamatkan orang-orang yang pandai, di Rusia, di negara-negara ateis pun, komunis pun, lebih hebat menamatkan mewisuda anak-anak yang pandai. Inilah pengaruh garam dan terang dunia dari sekolah-sekolah Kristen, garam dan terang dunia dari pribadi-pribadi Kristen, mulai garamnya mulai tawar. Pengaruhnya tidak lagi berimpact, berdampak bagi dunia. Kenapa demikian? Satu kajian saya, karena Injil dan misi penginjilan hilang. Ya, di dalam banyak gereja yang mengganti Injil dengan yang bukan Injil. Demi popularitas gereja, demi jemaat banyak. Injil yang mereka pahami itu dibuat secara dangkal. Akhirnya mereka tidak lagi melakukan penginjilan, hanya berorientasi pada ibadah minggu, bagaimana menata tata ibadah yang menarik supaya jemaat banyak datang. Khotbah-khotbah yang dibuat menarik dan banyak janji gombal, janji-janji diberkati supaya banyak jemaat datang, supaya membawa juga persembahan-persembahan untuk gereja tersebut. Nah, inilah kondisi di mana kita sedang berteologia dan bermisiologi. Akar masalah dunia ini, karena menurut saya bukan menurut saya, sesuai dengan Alkitab, masalah fundamental dunia ini adalah masalah dosa dan akibat dosa. Dan Tuhan sudah memberikan solusi. Satu-satunya solusi yaitu Tuhan memberikan Injilnya, Injil Kerajaan Allah. Tetapi persoalannya dalam gereja-gereja, banyak gereja-gereja organisatoris sudah kehilangan Injil. Atau kalau tidak menipis, Injilnya mulai menipis. Injilnya bahkan diganti dengan Injil yang lain. Inilah problem kita, teman-teman. Ya, sebelum kita bermisiologi, mari kita melihat masalah misiologis yang sangat-sangat fundamental. Ya. Satu, kenyataan mengapa hilang? Kenapa menipis Injil dalam gereja-gereja masa kini? Satu, karena munculnya dari dahulu penyederhanaan Injil. Injil disederhanakan. Ya. Dengan motif untuk menjangkau banyak orang, Injil dibuat sederhana. Ya, mungkin bahasanya disederhanakan itu wajar. Tapi kalau konsep kebenaran itu disederhanakan itu rusak. Injil itu sesungguhnya Injil itu tidak hanya sejauh yang ditulis dalam Matius, Markus, Lukas secara harafiah. Injil itu pengertian Kristus ya dalam Matius, Markus, Lukas. Maka menurut saya Injil itu rumit. Karena tidak seorang pun yang bisa mengerti Injil. Tidak seorang pun yang bisa mengerti Injil. Filsuf Plato pun nggak bisa mengerti Injil. Aristoteles pun nggak bisa mengerti Injil. Orang hebat manapun nggak bisa mengerti Injil. Kenapa? Injil tidak bisa dipahami tanpa Roh Kudus dan tanpa anugerah Allah. Maka jangan coba-coba menggampangkan Injil. Apalagi guru sekolah minggu yang nggak belajar Alkitab, hanya tahu nyanyi saja lalu mengajar anak sekolah minggu. Itu dosa. Harus belajar dulu Alkitab. Minimal 2 tahun sekolah teologi, baru menjadi guru sekolah minggu. Orang tidak tahu, hanya pernah menjadi murid sekolah minggu dan pandai menyanyi, pandai mengambil hati anak, karena memang hobi dengan anak, lalu jadi guru sekolah minggu. Maka itu sejak anak-anak, gereja kita rusak. Karena nggak diajar oleh teolog-teolog yang cinta Alkitab. Mengajar sekolah minggu itu harus teolog. Ya, jangan sederhanakan Injil, teman-teman. Bagi saya, Injil itu rumit dan tidak dapat dipengerti oleh akal manusia. Harus oleh akal yang diurapi oleh Roh Kudus. Jangan coba-coba menjelaskan Injil dengan membuat gampang-gampang. Bahasa gampang boleh, tapi konsep pengertian nggak boleh gampang. Yang kedua, mengubah arti Injil. Pada masa kini, Injil diubah.
Injil yang menyelamatkan diubah menjadi Injil yang menyejahterakan. Injil yang menyembuhkan, Injil sukses, Injil bahagia, Injil sejahtera. Padahal dalam Alkitab, Injil tidak berurusan langsung dengan sembuh, sukses, bahagia, sejahtera. Tidak. Sembuh, sukses, bahagia, sejahtera itu adalah akibat ketujuh daripada akibat pertama. Akibat pertama yaitu mengenal Allah, diselamatkan, bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah, mengasihi Allah, baru mengalami dampak-dampak disembuhkan, sukses, bahagia. Tapi sekarang Injil itu kesembuhan, ini itu sukses. Ini ajaran setan-setan sedang menguasai gereja-gereja pada masa kini. Mengganti Injil dengan kesaksian mengenai pengalaman-pengalaman rohani. Ya, banyak pengalaman rohani yang diceritakan oleh warga gereja atau oleh hamba Tuhan. Mengganti Injil. Sayang sekali. Khotbahnya 30 menit tentang kesaksian pribadi. 5 menit tentang Injil. Dan itu pun bukan Injil yang sejati. Tapi potongan-potongan Injil. Ya, inilah satu hal yang menyedihkan. Tidak pernah ada orang bertobat karena yang bukan Injil. Kalau orang bertobat karena yang bukan Injil, maka pertobatannya palsu. Ya, kalau ada orang bertobat karena kesaksian mendengar musik rock, wah setelah saya mendengar musik rock, saya bertobat, pasti palsu itu. Ya, lalu orang bertobat karena mendengar kesaksian seorang, enggak, harusnya Injil. Maka itu Injil itu harus ada pada kesaksian seseorang. Yang ketiga, mengapa Injil menipis dan akan hilang di gereja-gereja masa kini? Karena pemberitaan Injil tidak lagi berpusat pada Injil, tapi berpusat pada yang diinjili. Khotbah antroposentris, bagaimana membuat orang suka khotbah saya? Bagaimana membuat orang suka? Ya, maka muncullah khotbah-khotbah kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Tapi kasih Allah yang murahan yang dikhotbahkan. Kasih Allah yang hanya pengampunan, kebahagiaan, kekayaan, keberhasilan. Coba kasih Allah berurusan dengan kebahagiaan, dengan kekayaan dan keberhasilan. Ini ajaran setan-setan. Kasih Allah itu pertama-tama berurusan dengan pembenaran oleh iman. Ya, baru terjadi pengampunan dosa. Baru terjadi pengudusan. Ya, baru hidup berkenan kepada Allah. Tapi sekarang dipelintir, dikorupsi, kebenaran itu dikorupsi dan dikotori untuk kepentingan orang-orang yang dilayani. Hati-hati teman-teman sekalian. Inti berita Injil Yesus, tentang salib, tentang penebusan. Ya. Bukan tentang kekayaan, keberhasilan, kesembuhan, kebahagiaan, bukan. Jangan coba-coba berpikir bahwa mari kita membuat khotbah yang membuat jemaat tertarik, seperti merayu-rayu. Seperti Allah dibuat merayu, ayolah bertobatlah. Tuhan sudah tunggu-tunggu lama kamu loh. Tuhan pegel loh nunggu kamu. Ayolah, kasihan Tuhan lama di depan pintu, mengetuk pintu hatimu. Dia sudah bertahun-tahun, kasihan dia menunggu engkau. Jangan merayu-rayu jemaat. Ya, inilah memperkecil Injil. Mengikis sehingga Injil berkurang. Bukan Injil ya. Pengertian orang tentang Injil berkurang. Menipis. Yang keempat, berpusat pada metode. Banyak orang juga membangun penginjilan hanya berpusat pada metode A, B, C, D. Metode apapun, metode penginjilan tidak pernah mentobatkan orang. Metode itu hanya tools Injil. Jangan sampai metode ini mengganti Injil. Hati-hati. Dan kenyataannya terlalu banyak lembaga-lembaga gerejawi atau yayasan-yayasan, lembaga-lembaga pelayanan yang menekankan penginjilan, tapi yang ditekankan bukan Injil, melainkan metode-metode, approach, dan strategi-strategi, bukan Injil.
Maka muncullah seminar-seminar, konferensi-konferensi penginjilan, tetapi yang dibahas bukanlah Injil. Lebih banyak menjual metode. Ini gaya marketing pada masa kini. Pengaruh daripada perusahaan-perusahaan mempengaruhi seminar-seminar penginjilan. Ya, banyak lebih iklan, apalagi iklan-iklan sukses, sehat, penghormatan, penyembuhan emosi, luka batin, dan sebagainya. Itulah tema-tema yang dijual dan dibeli oleh jemaat yang buta rohani. Ya, maka antara pemimpin dan umat sama-sama jatuh dalam lubang. Kelima, ya, Injil dan karunia serta talenta. Ada anggapan begini, saya Pak nggak bisa menginjili Pak, karena saya nggak punya karunia. Pak, kita mengundang Bapak itu atau Ibu itu punya karunia penginjilan, kita undang dia khotbah. Ini sebenarnya menyepelekan Injil. Seolah-olah karunia pengkhotbah yang membuat orang bertobat. Bagaimana orang bertobat bergantung pada si pengkhotbah? Harus bergantung pada Injil. Teman-teman sekalian. Sekarang terlalu banyak ketidakmurnian. Orang-orang berusaha dengan cara bicara persuasif, ya, bertalenta, berkarunia, dan berpotensi untuk menjelaskan Injil, sehingga yang nampak terdepan yaitu kompetensinya, yang nampak terdepan yaitu talentanya, bukan Injil lagi. Inilah yang membuat Injil miskin, Injil tipis di gereja-gereja masa kini. Apakah ada orang yang bertobat karena menerima Injil secara murni karena karunia, kemampuan, atau kompetensi pengkhotbah? Tidak bisa. Hanya karena Injil, oleh Injil, dari Injil, bagi Injil. Teman-teman sekalian. Yang keenam, maksud dan tujuan Injil yang diberitakan itu telah berubah. Apa? Gereja menjadi giat dengan target 1.000 orang, 10.000 jemaat. Satu sisi tidak masalah sebenarnya. Tentu tidak berorientasi pada jumlah. Tetapi kalau gereja juga mau membuat jumlah, mau menetapkan, ya tidak masalah. Hanya jangan berorientasi pada jumlah. Kalau dalam pengertian peran organisasi atau panitia atau komisi penginjilan, komisi church growth, lalu ada target-target, termasuk target jumlah orang. Misalnya jumlah orang ikut seminar, jumlah orang yang diinjili, jumlah orang. Tetapi kalau jangan menargetkan jumlah orang yang bertobat, karena itu pekerjaan Roh Kudus. Jumlah orang yang diinjili boleh ditargetkan. Jumlah suku yang dijangkau boleh ditargetkan. Tapi tidak boleh menargetkan jumlah orang bertobat, karena pertobatan adalah hak Allah. Ya, kasih karunia Allah, dan itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Oke. 7. Kita memperhatikan yang ke-7. Mengapa Injil hilang? Mengapa Injil kemudian Mengapa Injil hilang atau menipis? Ya, menipis di dalam gereja-gereja masa kini. Karena Injil dikompromikan. Ya. Injil dikompromikan. Buku-buku dan penginjil yang paling laris itu, kebanyakan yang saya baca lebih mengedepankan apa yang disukai oleh jemaat, oleh customer. Ya, mereka berusaha sedemikian rupa untuk mengambil hati jemaat dan pelanggan dengan tema-tema damai sejahtera, kesuksesan atau keberhasilan, menang, kamu lebih dari pemenang. Itu tema-tema yang sering ditonjolkan untuk menjadi marketing, ya, dijual. Padahal perjanjian lama, baik nabi-nabi perjanjian baru, kesejahteraan umat itu tema-tema tentang kesejahteraan, kesuksesan adalah tanda-tanda nabi palsu. Kalau seorang hamba Tuhan sering khotbah sukses, damai sejahtera, tidak lagi mengkhotbahkan salib,
maka mereka ini dapat ditandai sama dengan nabi-nabi palsu yang ditandai dalam Perjanjian Lama. Berita salib dan Injil telah dibuang dan disembunyikan, diganti dengan berita hidup sukses. Ini betul-betul merendahkan Injil. Dan inilah yang membuat Injil menipis dalam gereja masa kini dan bahkan hilang. Teman-teman sekalian. Bahkan saya sedih sekali ya. Kematian Kristus di atas kayu salib itu diterjemahkan dalam kaitannya dengan hidup diberkati. Kalau engkau percaya Yesus yang mati di kayu salib, maka hidupmu hidup sukses. Maka pekerjaanmu lancar, bisnismu cepat sekali meningkat. Ini pelecehan dan penghinaan terhadap karya Kristus. Kematian Kristus itu diduniawisasikan dengan hal-hal materi, dimaterialisasikan. Ini satu hal yang sangat busuk. Akhirnya perlu saya tegaskan, dari gambaran dunia di mana kita sedang bermisiologi, saya mau tegaskan teman-teman. Memberitakan Injil Kerajaan Allah adalah tugas yang paling menentukan. Tugas yang paling menentukan karena paling penting, paling vital, dan paling mendesak. Tidak ada pekerjaan yang paling penting di dunia ini. Ya, tidak ada pekerjaan yang paling penting di dunia ini selain memberitakan Injil. Saya menghargai tokoh-tokoh bangsa kita, presiden, menteri-menteri yang jujur, yang tidak korupsi maksud saya, yang tidak memperalat kekuasaannya untuk kepentingan partainya, yang tidak memperalat kursi menterinya untuk kepentingan pribadi dan perutnya dan keluarganya. Itu orang-orang seperti ini pahlawan bangsa kita. Walaupun jarang saya temukan. Ya. Tetapi walaupun demikian, mereka hanya berperan untuk kemaslahatan dunia. Mereka hanya berperan untuk hal-hal yang temporal. Ekonomi biar stabil. Tapi nggak menentukan mati hidup. Tidak menentukan. Peran-peran tokoh-tokoh di negara kita itu baik untuk bangsa kita. Tapi itu hanya lebih ke kemaslahatan manusia. Namun pemberitaan Injil adalah tugas para pemberita Injil. Dan ini merupakan tugas yang sangat menentukan. So, banggalah dan bersyukurlah kita menjadi pemberita Injil. Lebih berat dan lebih menentukan dari tugas seorang presiden. Dengar saya baik-baik, ini bukan orang gila. Ya. Lebih menentukan karena menyangkut keselamatan. Orang berdosa diampuni. Orang penjahat diubahkan baru menjadi pegawai negeri yang bagus. Penjahat diubahkan baru menjadi orang jujur. Penjahat diubahkan baru kemudian mengubah tatanan kehidupan. Hanya dengan pintu itu. Tanpa pintu itu tidak mungkin ada peradaban, teman-teman sekalian. Ya, ini penting sekali. Nah, karena itu seorang pemberita Injil adalah tugas yang paling utama. Ya, saya harap hamba Tuhan tidak berpaling. Dan jangan menghabiskan energi untuk hal-hal yang bukan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil yang saya masukkan bukan pemberitaan Injil yang kerdil atau yang sempit, tetapi pemberitaan Injil secara menyeluruh. Ya. Dengan perkataan dan perbuatan. Injil di segala bidang. Termasuk bagaimana kita menjadi pribadi Injil, pribadi yang diinjili, hidup oleh Injil, cara pikir Injil, cara hidup Injil. Lalu menghamiri dan mempengaruhi dunia dengan Injil lewat hidup kita dan pengaruh kita dan kebaikan dan juga dengan pekerjaan dan prestasi kita. Injil itu adalah kabar dari Allah sebagai kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. The power of God. Injil itu kekuatan Allah dan menjadi kekuatan gereja. Kekuatan hamba Tuhan itu Injil. Saya sampaikan teman-teman sekalian. Kekuatan saudara adalah Injil. Itu senjata utama gereja adalah Injil. Maka itu kalau gereja tanpa Injil, gereja tanpa senjata. Bagaimana mungkin di dunia ini ada peperangan rohani. Dan peperangan rohani senjata utamanya Injil. Tapi bagaimana kalau gereja sudah kehilangan Injil? Senjata apa lagi yang dia punya? Dia pasti menjadi
makanan empuk dari dunia yang jahat ini. Dari kuasa-kuasa gelapan. Teman-teman sekalian, solusi Injil itu adalah solusi yang mendasar atas masalah manusia yang mendasar. Masalah manusia mendasar bukan kemiskinan. Masalah manusia yang mendasar bukan karena kelaparan. Masalah manusia yang mendasar bukan karena sakit penyakit. Masalah manusia mendasar yaitu karena dosa dan akibat-akibat dosa. Dan penyakit boleh saja bisa menjadi salah satu akibat dosa. Boleh, tapi tidak semua penyakit karena dosa. Tapi akarnya ya dosa. Nah, masalah fundamental dunia ini adalah masalah dosa dan akibat dosa. Dan dosa dan akibat dosa tidak dapat diselesaikan oleh sains, tidak dapat diselesaikan oleh teknologi, tidak dapat diselesaikan oleh hukum, filsafat, apapun. Hanya Injil lah yang dapat menyelesaikan masalah mendasar manusia. Mari kita melihat panggilan kita di dalam hal ini. Teman-teman sekalian, Injil adalah senjata satu-satunya gereja. Satu-satunya hamba. Injil adalah senjata satu-satunya hamba Tuhan. Tanpa Injil, hamba Tuhan bukan hamba Tuhan lagi. Tanpa Injil, gereja bukan gereja lagi. Hanya paguyuban satu konteks sosial saja. Teman-teman sekalian, demikianlah presentasi saya pada pokok pertama ini.